Halo penggemar film, semoga kalian sehat selalu. Kali ini channel 12 menit akan membahas alur cerita film yang berjudul Hush. Film ini sendiri rilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Mike Flanagan. Sebelum kita memasuki alur cerita film, alangkah baiknya bantu kami dengan cara subscribe channel 12 menit. Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Maddie Young. Dia adalah seorang penulis buku yang tuli dan bisu. Dia hidup sendiri di tengah-tengah hutan. Sesekali tetangganya, yakni Sarah, datang untuk berkunjung. Dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya, Maddie menggunakan laptop dan handphonenya sebagai penghubung dan komunikasi dengan dunia luar. Suatu hari, Sarah datang ke rumah Maddie untuk mengembalikan buku yang dipinjamnya. Mereka kemudian membicarakan tentang buku Maddie. Tiba-tiba asap keluar dari rumah Maddie dan alarm yang berbunyi dengan keras. Tetapi Maddie tidak bisa mendengar apa-apa. Dia hanya bisa merasakan getaran dari alarm tersebut. Dibantu Sarah, Maddie pun dapat mematikan api dan asap tersebut. Malam hari pun tiba. Sarah pun pulang ke rumahnya, dan Maddie kembali mengerjakan kelanjutan cerita untuk novelnya di laptop. Setelah beberapa menit, dia ternyata tidak mempunyai ide untuk cerita lanjutan novelnya. Dia pun berpikiran untuk video call dengan pacarnya, tetapi tidak jadi, dan memutuskan untuk pergi ke dapur. Selagi Maggie ada di dapur, Sarah tampak berlari seperti dikejar sesuatu, menuju ke pintu depan rumah Maddie. Sayangnya pintu tersebut dikunci. Sarah pun menggedor-gedor pintu, tetapi Maddie tidak dapat mendengarnya. Setelah menggedor-gedor pintu, tampak sebuah anak panah melesat ke punggung Sarah. Sarah kemudian ditusuk pisau dan dibunuh dengan kejamnya. Ternyata Sarah diburu oleh seorang psikopat. Setelah membunuh Sarah, sang pembunuh menatap kejam ke arah Maddie. Maddie sendiri tidak sadar bahwa di depan pintu rumahnya telah terjadi pembunuhan atas Sarah. Sang pembunuh sadar bahwa Maddie tuli karena dia tidak menyadari kejadian di depan pintu rumahnya. Padahal lokasinya tidak jauh dari tempatnya berdiri. Maddie pun kembali ke laptopnya dan melanjutkan membuat novelnya. Tanpa disadari oleh Maddie, sang pembunuh telah memasuki rumahnya dan sedang mengintainya. Sang pembunuh sendiri sebenarnya hampir tertangkap kamera saat Maddie melakukan video call dengan temannya. Saat itu temannya memberitahu Maddie bahwa ada sesuatu di belakangnya, tetapi Maddie cuek dan menganggap itu bukanlah sesuatu yang penting. Sebenarnya saat itu sang pembunuh memang berada di belakangnya dan sedang mengambil handphone Maddie. Setelah selesai video call dengan temannya, Maddie pun beristirahat dan hendak memberi makan kucingnya. Tetapi setelah mencari ke seluruh penjuru rumah, kucingnya tidak juga ditemukan. Maddie pun berniat kembali mengerjakan lanjutan novelnya. Tetapi saat baru membuka laptopnya, dia mendapatkan pesan bergambar dari handphonenya sendiri yang telah dibawa sang pembunuh. Kagetnya Maddie melihat foto-fotonya yang dikirimkan dari HP-nya, yakni foto dirinya sendiri saat mengerjakan novelnya. Di sini ketegangan pun dimulai. Maddie sadar bahwa ada seseorang di rumahnya. Maddie kemudian berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu. Dia pun melihat sang pembunuh berdiri di depan pintu sambil memegang HP-nya. Maddie pun segera berlari menutup semua pintu di rumahnya. Untungnya Maddie bisa lebih cepat dari sang pembunuh, sehingga menggagalkannya memasuki rumahnya lagi. Maddie pun mencoba menelpon polisi melalui laptopnya, tapi sayang sang pembunuh pun mematikan listrik di rumahnya dari luar. Situasinya pun bertambah mencekam. Maddie kemudian memberi pesan di kaca kepada sang pembunuh bahwa dia tidak akan menceritakan kepada siapapun, karena dia pun tidak melihat wajah dari sang pembunuh. Dikarenakan
dia menggunakan topeng. Secara mengejutkan, ternyata sang pembunuh malah membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya kepada Medi. Setelah itu Medi pun mengambil pisau dan palu. Kemudian dia masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan lemari. Tetapi di jendela kamarnya, pembunuh menakut-nakuti Medi dengan membawa mayat Sarah dan mengetuk-ngetukkan tangan mayat Sarah ke kaca jendela. Medi pun panik dan keluar dari kamar tersebut. Di tengah kepanikan, dia memikirkan cara agar bisa keluar dari rumah tersebut. Medi mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan alarm mobilnya. Dia berniat mengambil handphone Sarah yang berada di saku Sarah. Saat sang pembunuh teralih alarm mobil Medi, Medi pun pergi ke arah mayat Sarah. Tapi saat mencari HP Sarah, sang pembunuh terburu kembali dan mengejar Medi. Untungnya Medi berhasil melukai tangan sang pembunuh. Usaha Medi untuk meninggalkan rumahnya yang kedua kalinya pun gagal. Dia hampir saja terkena panah dari sang pembunuh. Bahkan usahanya untuk kabur yang ketiga kalinya melalui atap pun gagal. Medi harus mendapatkan luka di pahanya karena terkena panah dari sang pembunuh. Tetapi dari usahanya ini, dia berhasil mendapatkan senjata panah dari sang pembunuh. Walaupun telah mendapatkan senjata dari sang pembunuh, Medi tidak bisa menggunakannya. Ditambah lagi luka di kakinya yang membuatnya semakin lemah. Setelah beberapa saat, datanglah pacar Sarah yang bernama John ke rumah Medi. John merasa ada yang tidak beres di rumah Medi. John berusaha masuk ke rumahnya, tetapi semua pintu terkunci. Sialnya, John malah bertemu dengan sang pembunuh. Meski John berbadan besar, tetap saja kalah dan mati oleh sang pembunuh. Medi merasa terdesak dan terpuruk. Dengan situasi yang terjadi padanya. Bahkan sang pembunuh berhasil membuat jari Medi patah saat mencoba kabur lagi, sehingga senjata panahnya terjatuh di luar. Sang pembunuh akhirnya berbicara bahwa dia akan masuk rumah tersebut dan tidak akan bermain-main lagi. Medi pun juga sudah merasa muak. Dia memutuskan untuk menghadapi sang pembunuh dan menantangnya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah menantang sang pembunuh, Medi pun membuat kata-kata terakhir untuk kedua orang tuanya di laptopnya. Kemudian Medi menuju kamar mandi dan menunggu sang pembunuh datang. Tatapan Medi kosong. Medi sudah banyak kehilangan darah. Tak disangkanya sang pembunuh masuk lewat atap dan muncul dari belakang Medi yang bersandar di bak mandi. Sang pembunuh berbicara kepada Medi dari belakang, meskipun tahu Medi tuli. Tetapi hembusan nafas sang pembunuh terasa di leher Medi. Medi pun langsung berbalik dan menusuk kaki sang pembunuh dengan pisau. Medi pun kabur ke arah dapur. Medi berhasil menuju ke dapur, namun dia tidak kuat lagi dan terjatuh di sana. Kini dia hanya bisa bersandar lemas. Kemudian pembunuh pun datang dengan tertatih-tatih menahan luka di kakinya. Di saat pembunuh itu hendak meraih Medi, Medi menyemprotkan cairan pembersih ke mata sang pembunuh. Sang pembunuh pun kesakitan dan menutup kedua matanya yang perih. Di saat bersamaan, Medi menyalakan alarm kebakaran yang suaranya dapat menyakitkan telinga. Sang pembunuh pun kesakitan. Dia menjatuhkan pisaunya dan Medi pun berusaha mengambilnya. Terjadi perebutan antara Medi dan sang pembunuh. Sang pembunuh pun beberapa kali menendang Medi dan akhirnya berhasil mencekik Medi dan membuat Medi tak berdaya. Di saat-saat terakhir Medi akan kehilangan nafasnya, tangannya meraih pembuka botol champagne dan menancapkannya ke leher sang pembunuh. Sang pembunuh pun terkapar dan langsung mati. Medi pun lega melihat semuanya sudah selesai, meski dirinya sudah tidak kuat menahan tubuhnya lagi. Film yang menegangkan, di mana mempunyai makna, lebih menghargai hidup, dan tidak ada kata menyerah untuk dapat bertahan hidup. Film pun usai.